wabarakatuh. Halo Sobat My Musli, bertemu lagi bersama saya Sulfani Sandra Miranda selaku host dari My Musli. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang ria bersama Kak Sandy. Halo Kak Sandy. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tadi kan kalian sudah memperkenalkan diri, sekarang Kak Sandy sudah memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih Pani. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandy Adi Pranata. Kalau asal sendiri dari Lampung, kalau lebih tepatnya lagi dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan aku sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dari Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Angkatan 2019. Jadi Kak Sandy ini merupakan salah satu alumni dari FKIP. Tadi jurusan apa? Dari Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Ya, oke. Gimana Kak kegiatannya untuk selama ini pandemi? Kalau kegiatan kakak ya pribadi, ini kan pada saat pandemi, alhamdulillah juga kegiatan kakak walaupun pandemi juga tetap produktif gitu kan, masih disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya gitu. Apalagi di organisasi gitu, karena kita ingat bahwasanya pandemi juga sudah lama gitu kan berlalu gitu kan, sudah lama terjadinya juga sejak itu juga kakak sudah aktif di keorganisasian. Dan alhamdulillah untuk kegiatan masa pandemi, kakak rasa juga masih tetap produktif gitu, masih dalam koridor kebermanfaatan gitu dalam organisasi. Jadi Kak Sandy ini merupakan salah satu mahasiswa aktif dalam organisasi. Nah, kali sekarang mau nanya Kak, jadi kan kakak menyinggung tentang organisasi yang telah kakak bilang tadi kan, belum kakak bilang sih maksudnya. Nah, coba Kak bilang lagi Kak, organisasi apa aja yang kakak ikuti? Kakak sebenarnya kalau organisasi yang diikuti ya, kalau dari awal maba itu kan 2019. Kalau kakak ini salah satu mahasiswa yang memang kayak seneng gitu ya ikut organisasi, karena memang sudah dari SMA seneng ikut organisasi kayak OSIS dan sebagainya gitu kan. Nah sampai dengan kuliah sekarang pada saat di maba itu banyak gitu ya yang kakak ikuti organisasinya gitu, sampai dengan mulai dari BEM yang tentunya BMKM Chemistry, kemudian lembaga dakwah fakultasnya di LDF, kemudian ada organisasi juga kedaerahan. Tapi sampai dengan sekarang alhamdulillah juga kakak masih aktif. Namun yang paling aktif itu sekarang kakak masih di ranah di BMKM Chemistry, karena mengingat tanggung jawab kakak lebih besar di situ gitu. Tapi tidak untuk menutup kemungkinan di organisasi lainnya itu kakak juga masih kayak mengikuti alurnya gitu kan, apa saja program dari mereka kakak juga ikut gitu, karena untuk menambah pengalaman itu tadi gitu. Bagaimana nih, udah aktif organisasi maupun kerja nggak Kak? Apakah antara si akademis dan non-akademis gimana Kak? Kalau berbicara tentang akademis dan non-akademis, alhamdulillah sampai dengan sekarang masih tetap terhandle gitu, karena mungkin untuk kawan-kawan gitu ya di luar sana gitu ya, mungkin masih khawatir gitu untuk mengikuti organisasi, takut untuk mengganggu kegiatan akademisnya. Itu mungkin salah besar gitu, karena di kegiatan-kegiatan non akademis gitu ya, khususnya di organisasi-organisasi tertentu, kita diajarkan untuk bagaimana cara membagi waktu, dan juga kita di situ diajarkan bagaimana caranya mengasah kemampuan soft skill kita gitu. Nah, itu nantinya kita bawa di dalam kelas, karena ada sesuatu ilmu yang dia di dalam kelas itu tidak ada gitu, kayak mengasah soft skill dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih tetap seimbang antara akademis dan juga non akademis kakak gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya paling mau nanya Kak, jadi kakak merupakan jurusan dari PJOK kan Kak? Iya benar. Kenapa kakak tertarik ke PJOK itu sendiri? Oh, kalau berbicara tentang itu sebenarnya kalau bicara tentang itu artinya dulu sedikit cerita bahwasanya kakak tuh pas waktu SMA itu bahkan dari SMP, SD itu kakak sudah memang salah satu penggemar olahraga gitu ya, kakak senang olahraga. Sampai dengan waktu SMA itu kakak memang secara ininya kakak adalah atlet gitu, kakak dari atletik menggeluti cabang olahraga atletik. Itu terkhususnya pada waktu itu yang pertama itu lari 100 meter, kemudian juga lompat jauh. Nah alhamdulillahnya pada saat SMA itu kakak tuh berprestasi lah, bisa dibilang seperti itu, sampai dengan waktu itu O2S tingkat nasional di Yogyakarta pada tahun 2018. Dan itu
alhamdulillah walaupun cuma juara 4 tapi masih menyambut juara gitu kan, juara 4. Karena susah kan? Iya benar. Nah dari situ kakak kayak mau melanjutkan perkuliahan gitu kan, kayak bingung juga mau ngambil jurusan apa sebenarnya. Dan kakak mengingat bahwasanya kakak ini orang olahraga gitu. Kenapa kakak nggak ngambil dan juga meneruskan bakat kakak di dunia perkuliahan untuk tetap mengambil di jalur olahraga gitu. Seperti itu Bang lebih ceritanya. Kalau PJOK tuh selain guru bisa Pak jadi pelatih gitu? Iya, kalau jadi PJOK tuh ada banyak memang kan. Tapi untuk yang khusus di Universitas Sriwijaya karena dia ikut di Fakultas Keguruan gitu. Artinya nanti kita bakal tetap lulus dengan gelar SPD gitu, sarjana pendidikan yang memang kita nanti digunakan untuk seorang tenaga pendidik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa menjadi seorang pelatih ataupun lain sebagainya gitu. Yang tetap dia dalam koridor olahraga gitu. Itu tetap bisa kok. Oh, berarti dan untuk apa Kak, olahraga? Olahraga, benar. Iya. Atletik aja Kak, atau bisa gitu? Bisa sih, karena kan pas waktu kuliah itu kan banyak kita diajarkan gitu. Tapi untuk mendalami cabang olahraganya ada gitu di dalam perkuliahan itu. Kayak kakak nih, kakak ngambil cabang olahraga atletik gitu. Nah itu yang kita dalami. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga diajarkan kayak olahraga sepak bola, kemudian olahraga basket, pencak silat dan sebagainya, banyak sekali kok gitu. Kalau dari alumni ya Kak, gimana? Ada yang lain gitu selain pelatih atau lain sebagainya? Kalau dari alumni ya sekarang kebanyakan karena kalau lulus dari FK Ponsel itu yang kebanyakan jadi guru gitu kan, karena memang secara notabene mereka di situ. Dan juga ada yang tetap meneruskan dirinya karena memang sudah menjiwa sebagai atlet gitu ya, dan dia tetap jadi atlet sampai sekarang gitu. Jadi ada yang jadi atlet, ada yang dia jadi pelatih juga gitu kan, ada yang jadi guru seperti itu. Jadi kalau mau masuk PJOK silakan. Benar, masuk aja PJOK. Gimana Kak, itu cowok semua atau ada cewek juga? Soalnya kalau kalian lihat di sekolah-sekolah itu kan banyak yang cowok Kak ya? Iya benar. Jadi untuk di penyesuaian sendiri tetap banyak kok ceweknya gitu, tetap ada gitu kan. Bahkan di angkatan kakak ini ya, uniknya gitu, di angkatan kakak bahkan lebih banyak cewek gitu daripada cowok gitu. Artinya cewek-cewek sekarang tuh mereka lebih banyak yang gemar olahraga gitu, dan juga ini meneruskan bakat olahraganya jadi seorang tenaga pendidik gitu. Berapa kalau dalam kelas kakak? Kalau tahun kakak kamu Angkatan 2019. Kalau angkatan 19 berapa? Kalau di kakak di Indralaya itu karena kan ada dua gitu, si Indralaya juga Palembang kan. Tapi sekarang udah nambah satu lagi alhamdulillahnya gitu. Satu kelas itu tapi beda angkatan 2020 menambah fakultas, bukan nama fakultas, nama kelas. Jadi dia khusus kelasnya di Jakabaring gitu untuk kawan-kawan semua. Jadi FK Ponsel itu Jakabaring sama Indralaya sama Palembang gitu. Jadi sekarang itu alhamdulillahnya itu syukurnya kalau dulu memang Penjas itu cuma ada Indralaya dan Palembang. Tapi sekarang alhamdulillah kita punya kampus sendiri FK itu di Jakabaring, yang itu memang dikhususkan untuk anak-anak olahraga gitu kan. Karena memang JSC itu Jakabaring Sports itu memang secara tempat memang tempat olahraga gitu. Dari situ sekarang ada kampus gitu, kampus olahraga di situ. Mantap sih. Iya. Kalau mendukung fasilitas dari industri pendidikannya. Ya syukur itu. Alhamdulillah. Nah selain itu paling mau tanya Kak, tadi kan kakak telah menyinggung mengenai organisasi BEM. Iya. Awal mula kakak terjun organisasi gitu. Oke. Kalau berbicara tentang awal mula kakak terjun organisasi nih ya, jadi awal mula kakak terjun organisasi itu pertama kali masuk Unsri itu kakak sebenarnya masuk di kedaerahan terlebih dahulu. Karena kakak memang kakak dari perantauan gitu, kakak dari provinsi Lampung gitu ya. Artinya kalau kakak kesini, kakak langsung kayak diajakin gitu sama kakak-kakak dari kedaerahan untuk gabung di Kemala Unsri. Nah jadi Kemala Unsri itu adalah keluarga mahasiswa Lampung. Nah itu adalah salah satu organisasi yang pertama kali kakak masuk ke dalamnya gitu. Di situ kakak belajar banyak gitu terkait soft skill dan sebagainya. Nah dari Kemala Unsri itu kemudian kakak berlanjut gitu kan, kemudian masuk di tingkat di dalam kampus gitu. Itu kan kalau Kemala Unsri kan eksternal gitu. Nah di internalnya kemudian kakak kayak mencari tahu bahwasanya tuh ternyata banyak loh gitu kan organisasinya, terutama mungkin ada yang namanya BEM KMF BEM gitu kan, ada juga lembaga dakwah fakultas, kemudian ada yang untuk keilmihannya gitu. Dulu kakak sempat daftar semua sebenarnya gitu kan sampai kakak ikuti semua karena ambisi gitu. Ambisi untuk menambah ilmu gitu, karena mau tidak mau kakak sebagai orang perantauan
harus bisa menyesuaikan gitu bagaimana kapasitas diri kakak untuk sama mahasiswa lain gitu. Jadi kakak dulu daftar BEM, kemudian daftar lembaga dakwah fakultas BU Barokah gitu kalau di FKIP, kemudian sempat juga dulu daftar BU Cendekia itu di keilmiahan gitu kan, kemudian juga aktif di himpunan gitu. Tapi lambat laun di situ kakak memang mendalami dan juga tetap bertahan di BMKM Unsri karena di situ memang kayaknya sesuai dengan misi kakak gitu kan. Mungkin seorang yang memang kayak mencari bagaimana caranya kakak itu bisa berdampak kepada masyarakat juga gitu. Bukan berarti yang lain tidak berdampak, tapi di sini kita lebih kayak BEM kan salah satu apa ya? Iya, lini pergerakan ya. Ini pergerakan mahasiswa, dan kakak lebih tertarik ke situ. Nah sampai dengan sekarang alhamdulillah juga kakak bertahan gitu di BMKM Unsri. Jadi sekarang jadi Guma. Iya, syukur dari anggota dulu kan. Iya. Gimana kak? Langsung jadi Guma itu langsung kantor gimana? Caranya kan? Cara-caranya? Iya. Ya cara-caranya yang pertama sebenarnya dulu juga apa ya? Tidak terlalu diniatkan untuk jadi Guma gitu kan, karena kakak memang diniatkan untuk menambah kapasitas diri gitu. Dan juga untuk kawan-kawan semua gitu ya, jangan sampai kita ikut organisasi itu karena jabatan gitu, itu jangan sampai gitu. Fokuslah kepada diri kita untuk menambah kapasitas diri gitu, memantaskan diri kepada orang-orang gitu. Kita ini sebenarnya pantasnya bagaimana gitu, menambah kapasitas. Kakak dulu juga sebagai anggota gitu kan, karena kakak dari olahraga. Kakak dulu masuknya di Dinas Spora Krema. Jadi Spora Krema itu pemuda olahraga dan kreativitas mahasiswa. Jadi kakak itu selama 2 tahun itu masuk di Spora Krema terus gitu. Spora Krema terus. Jadi di Spora Krema itu tidak jauh-jauh dari kegiatan olahraga, kemudian iya, pernah di tingkat kalau di tingkat nasional itu dia semacam perlombaan gitu. Perlombaan, tapi kalau dulu kan karena sempat kakak itu sudah masuk ranah pandemi, jadi dulu sudah masuk ke perlombaan online gitu. Tapi dulu juga pernah kok, tapi mengadakan offline, tapi cuma di tingkat universitas gitu. Kak Sandy menyatakan bahwasanya kakak itu aku masuk organisasi Kemala kan? Iya, Kemala Unsri itu pertama kali. Ada kegiatan Sriwijaya. Nah benar. Nah jadi kawan-kawan semua, ini nyebutnya apa nih? Sobat MU. Oh, Sobat MU. Oke. Jadi untuk Sobat MU, jadi di Kemala Unsri itu karena kakak juga dari Kemala Unsri, dari keluarga mahasiswa Lampung, ada yang namanya event, itu namanya dia event tahunan gitu. Tapi itu adalah salah satu event besar yang namanya Sriwijaya in Action atau biasa disebut dengan SIA gitu. Nah, jadi Sriwijaya in Action ini dia salah satu program besar gitu, agenda tahunan yang dimana dia itu difokuskan untuk memang calon-calon mahasiswa yang dia berasal dari Lampung. Terkhususnya targetan itu adalah adik-adik yang masih bersekolah, terkhususnya angkatan kelas 12 sorry. Jadi dia kelas 12 yang mau melanjutkan kuliahnya gitu. Nah, di situ kami dari Kemala Unsri mengadakan namanya Sriwijaya in Action. Di situ bentuk kegiatannya adalah kayak semacam tryout. Tryout SBMPTN. Nah, di situ kami mengadakan tryout SBMPTN. Dan itu cakupannya, kalau dulu kakak itu cakupannya seprovinsi Lampung gitu, seprovinsi Lampung. Jadi disebar semua gitu, siapa yang mau ikut tryout ini, sekaligus memperkenalkan yang namanya Universitas Sriwijaya. Ini loh Universitas Sriwijaya itu yang universitas terluas gitu ya se-Asia Tenggara gitu kan. Kita kenalin bahwasanya ada 10 fakultas, kemudian universitas yang terluas, kemudian bagaimana cara masuknya, jalur-jalur masuknya ataupun sarana-prasarana yang ada. Nah, di situ kita kayak kasih tahu gitu, Sriwijaya in Action ini kita kasih tahu dan juga bagaimana cara masuknya ke Universitas Sriwijaya yang sudah diakomodir sama kawan-kawan dari Kemala Unsri gitu. Bagus banget sih kalau ada Kemala Unsri ini. Membimbing adik-adiknya dari daerah ke dunia perantauan sampai dengan masuk di Unsri gitu. Nah selanjutnya kalau mau tanya, kalau paling benar-benar kan, oke. Dan ini merupakan salah satu penerima beasiswa Green Scholarship. Nah Green Scholarship itu mengenai apa beasiswanya? Internal atau eksternal dari pihak kampus? Jadi alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kakak memang salah satu penerima manfaat dari beasiswa Bright Scholarship gitu. Dinaungi yang namanya Yayasan Baitul Mal dari YBM. Kalau dulu namanya YBM BRI, tapi sekarang sudah berubah menjadi YBM Brilian gitu. Nah jadi kakak sekarang ada di Bright Scholarship ini
salah satu beasiswa yang menurut kakak sangat luar biasa sekali gitu, karena di beasiswa ini kita bukan hanya dikasih benefit aja gitu. Di situ kita memang ditempa gitu, diasramakan. Diasramakan itu selama 2 tahun. Di situ kami dididik. Di situ kami satu asrama itu ber-13 sama kepala asrama gitu. Ber-13. Nah, di situ itu seangkatan kan yang di masalah. iya, benar. Angkatan 2019 semua gitu. Ada satu angkatan. Kebetulan kakak angkatan 5 kan. Dan sebenarnya di Unsri ini sudah ada dari angkatannya zamannya Presmanya itu Kak Muas. Kak Muas sama Doki gitu, kalau kawan-kawan tahu ya gitu. Jadi Kak Muas sama Kak Doki itu salah satu penerima manfaatnya juga. Tapi dulu itu masih namanya kader surau. Nah, kemudian sekarang diganti namanya jadi beasiswa bereksplorasi gitu. Nah, jadi beasiswa itu tadi yang kakak bilang. Memang benar-benar ditempa gitu, bukan hanya kita dikasih benefit, tapi dari sisi aktivis, kemudian dari sisi hafiz, kemudian dari sisi akademisnya, semua harus bagus gitu. Semua harus bagus. Itu memang di situ kita dituntut menjadi orang-orang yang bisa nantinya ketika kita sudah terjun ke masyarakat, kita sudah siap. Nah, seperti itu di beasiswa gitu. Gimana Kak cara-caranya? Ada cara tertentu kalau nggak ambil ke beasiswa gitu? Iya benar. Bisa lah. Enggak juga sih. Jadi di beasiswa bereksplorasi ini mungkin adik-adik juga kawan-kawan semua yang mau ikut nanti dia tiap tahun bakal ada buka gitu ya. Tapi dia pertama itu dia smart scholarship dulu gitu, nggak langsung bereksplorasi. Oh, ada tahapan. Bakal di upgrade gitu ibaratnya. Jadi kalau smart scholarship itu cuma 1 tahun gitu. Kemudian nanti baru dia upgrade jadi bereksplorasi gitu. Jadi kalau di bereksplorasi itu kawan-kawan semua untuk masuknya itu juga nggak terlalu dibilang memang dia selektif sih. Kalau zaman kakak itu 1.000 orang gitu. Penilaian IP. Iya. Bener, ada banget itu. Pasti ada itu. Dari 1.000 kemudian di seleksi menjadi 100, di Smart itu 100, kemudian sekarang menjadi 12 orang. Nah, gitu. Jadi iya, persyaratannya mungkin ya kita kayak ada proyek, kemudian nulis esai dan sebagainya, kayak persyaratan umum lah. Sebelum nanti kita diwawancarai secara intensif gitu sama pihak UBM-nya gitu, diwawancarai. Bersih, tentang beasiswa, plus Buma pula. Ya. Oke, ada tanda kebenaran. Gitu kakak kan jadi Buma itu kan pasti repot ya. Manajemen waktu gitu kan. Tips and trick manajemen waktu ya. Ya, sebenarnya itu tadi yang kakak bilang ya. Jadi kita sebagai mahasiswa gitu ya, jangan sampai kita sebagai mahasiswa ketika kita ikut organisasi itu mengganggu kegiatan akademis kita itu. Karena ketika kita mengikuti kegiatan organisasi, kita bakal diajarkan nih sobat MU gitu kan. Kita bakal diajarkan bagaimana caranya kita membagi waktu. Di situ kita bakal diajarkan ada yang namanya skala prioritas gitu. Nah, di skala prioritas itu kita bakal diajarkan untuk menempatkan yang mana yang bakal kita kerjakan terlebih dahulu. Iya, itu namanya skala prioritas itu. Ada yang namanya penting mendesak, kemudian ada yang namanya tidak penting tidak mendesak. Dari situ kita bisa kita bandingkan gitu, bagaimana caranya membagi waktu. Dan yang pasti kita juga harus tahu yang mana sebenarnya yang kita kerjakan terlebih dahulu. Itu juga kita harus konsisten sih sama apa yang sudah kita ikutin gitu. Jangan sampai kita sudah ikutin organisasi, tapi nanti ketika kita sudah di pertengahan jalan karena mungkin nggak sanggup gitu, tapi ditinggalkan gitu, itu mungkin bukan solusi ya. Untuk kawan-kawan semua itu bukan jadi solusi, tapi bakal ada jalan keluarnya. Nanti bakal kawan-kawan perdalam gitu, bagaimana caranya untuk bagi waktu itu tadi gitu, seperti itu sih. Mantap sih. Nah, kali mau tanya Kak, kegiatan di itu apa gitu? Banyak sih ya program-program kerja gitu kan. Kayak sekarang mungkin lagi disibukkan dengan kalau yang di taraf universitasnya sekarang lagi persiapan untuk pekan olahraga mahasiswa gitu. Nah, pekan olahraga mahasiswa ini nanti kita bakal kayak ada pertandingan gitu, itu mempersiapkan atlet-atlet kita untuk nanti dikirimkan di tingkat nasional gitu. Dan juga ada nanti program-program lainnya sudah terlaksana mungkin dari BKM Usri semacam kayak Madani Virtual Competition itu kemarin sudah terlaksana juga. Kemudian ada Madani Sport Club itu ada juga gitu. Jadi nanti banyak dan juga nanti bakal dilaksanakan juga dalam waktu dekat ini. Karena bentar lagi juga Idul Adha ya, mungkin bakal ada kolaborasi SkyMedKip untuk KMedKip berperubahan gitu. Mungkin itu yang bakal dilakukan. Kegiatannya offline ya? Iya. Online.
ada yang offline ada juga online gitu. Karena sekarang juga masih disibukkan dengan kayak kita menjalin harmonisasi SKMFK, kemudian SKM bahkan taraf nasional juga ke universitas luar gitu kayak kunjungan gitu sekarang gitu. Oke Kak. Sebelum mengakhiri nih, tanggapan Kakak di wawancara main sih? Main Sri ya? Iya. Oke. Sebenarnya kakak pertama kali ngeliat Main Sri ini kayak apa ya? Mungkin orang-orangnya di dalamnya itu bakal orang-orang yang luar biasa semua. Gitu. Ternyata bener memang luar biasa semua gitu kan. Karena jarang gitu ya bahwasanya komunitas-komunitas seperti ini kayak My Unsri ini mungkin juga kalau berpikirnya wah ini kayaknya yang mengelola ini mungkin kakak tingkat semua nih yang kata 2017 mungkin sudah pro lah gitu ya terkait tahu ini semua gitu. Oh ternyata angkatan 2021 gitu, tadi juga 2020 itu menurut kakak sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali gitu terkait My Unsri ini. Semoga nanti ke depan My Unsri mungkin bisa lebih berkembang lagi gitu, bahkan menjadi sesuatu organisasi yang nanti bisa dilegalkan di Universitas Sriwijaya gitu. Itu harapan kita bersama gitu. Dan juga semoga nanti My Unsri mungkin bisa mendatangkan narasumber tingkat nasional ataupun nanti bisa mengundang nih rektor Unsri dan mungkin bisa masuk duduk di sini gitu sama My Unsri gitu. Sebelum menutup wawancara ini, ada closing statement dari SNI? Oke, mungkin closing statement dari PK apa ya terkait My Unsri dan juga kita semua di sini. Artinya rekan-rekan semua yang mungkin sudah pernah duduk di sini ataupun rekan-rekan dari yang sudah mengelola dari My Unsri ini yang sudah terlibat, artinya kita semua di sini jangan sampai lekang dari kegiatan-kegiatan yang itu harus dalam koridor kebermanfaatan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih tetap dalam koridor kebermanfaatan seperti ini, harapan kakak harus kita kembangkan gitu. Jangan sampai ini nanti terputus dan juga nanti kita saling support gitu. Karena ini sangat positif sekali gitu untuk kita semua gitu. Bahkan untuk nanti kawan-kawan dari calon mahasiswa baru gitu ya untuk Universitas Sriwijaya mungkin bisa nih cari-cari info terkait Unsri di My Unsri gitu. Jadi kebermanfaatan ini bakal terus berlanjut gitu atas orang-orang yang mungkin yang memang dia terus memikirkan bagaimana caranya melakukan kebaikan dan juga memanfaatkan dirinya supaya bermanfaat bagi orang lain. Closing statement dari Kak Sandy. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.